Ya. Jadi I am intelligent and have good communication skill. Terus tadi apa, Victoria? Skills, so I want to be an asset to this company. Oh, jadi kamu pengen diterima di perusahaan ini? Yes. Ya, jangan gitu. Jangan kan alasannya itu kamu pengen diterima di perusahaan ini bukan alasan perusahaan akan menerima kamu. Umpamanya saya pengen jadi pacarmu. Apakah itu alasan kamu akan menerima saya jadi pacarmu? Kan tidak. Alasannya kamu menerima jadi pacar kamu apa? Alasannya? Saya good looking. Saya good reckoning. Kan gitu alasannya kan. Kemauan saya itu tidak menjadi alasan saya diterima oleh kamu untuk menjadi pacarmu. Ya. Begitu juga kemauan kamu untuk diterima perusahaan itu tidak menjadi alasan perusahaan itu menerima kamu. Alasannya adalah kamu memang kerjanya bagus, gitu ya, skillnya bagus. Ya, jadi I am intelligent and have good communication skills. Ya. Yang lain bagaimana ini? Ada yang mau menambahkan tidak? Mardiansyah gimana? Ada ide untuk menjawab nomor 2 ini? Kita tampung idenya ya. Nanti kalian bisa pilih ya, jawabannya bagaimana. Yang lain ada tidak? Siapa masih cari nafkah, Pak? Cari nafkah ya. Oke, nggak apa-apa. Kalau belum nanti ini dipakai nggak apa-apa ya. Ketemu. Oke, sekarang kita jawab pertanyaan yang ketiga dulu. Why do you want to work at our company? Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini? Yuk, siapa yang mau kontribusi jawaban? Siapa ini? Devrit? Yes, sir. Udah dapat belum? Alasannya kenapa kamu pengen bekerja di perusahaan ini? Yang lain gimana? Victoria? Victoria terus. Ini siapa ini? Geraldo. Udah dapat belum Geraldo? Sudah, sir. Oh, Devrit. Oke, Devrit gimana, Frit? Devrit. Kenapa pengen bekerja di perusahaan ini, Frit? I would love to work at International Eltari Airport Kupang because it is the best airport. Oh, kamu ini melamarnya di Bandara Kupang ya? Di Bandara Eltari Kupang. Yes, sir. Oke, jadi sekali lagi, I want to work. Jadi Bandara Eltari Kupangnya itu diganti dengan kata here. I want to work here because itu, ya? Yes, sir. Karena apa? Karena apa tadi? Because it is the best airport in the town. In Kupang gitu ya? Atau in NTT? In the tulisannya TOWN. Oh, in town, di kota. Masa cuma terbaik di kota? Biasanya kota itu cuma punya satu bandara. Jangan di kota dong, di provinsi gitu. Yes, sir. Atau in NTT ya? NTT itu provinsi kan? Yes, sir. Betul, provinsinya NTT? Yes, sir. Ya, in NTT ya, in Southeast Nusa Tenggara, in NTT gitu ya. Nah, terus bagaimana? By smart working and I have skill at making decision. Bentar. Itu kalau diartikan bagaimana itu? Kok kamu ngomongin soal skill kamu itu, ini bukan untuk pertanyaan nomor 3 berarti. Ini pertanyaan untuk pertanyaan nomor 2. Mengapa kamu diterima? Nah, berarti itu untuk nomor 2 ya. Bagaimana tadi jawabanmu? Coba diteruskan kalau di bahasa Indonesia kan bagaimana itu, Devrit? Coba di bahasa Indonesia kan semuanya. Saya ingin bekerja di Bandara Internasional Eltari karena ini adalah bandara terbaik di Kota Kupang. Selain itu, Bandara Eltari telah menerima penghargaan dari ACI. Oh, oke. Ya, itu coba di bahasa Inggrisin. Tadi kok ada skill-skillnya segala. Berarti coba di bahasa Inggrisin lagi. I want to work here because it is the best airport in NTT. Terus?
Coba yang tadi kamu sebutkan diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris lagi. I would love to work at International Eltari Airport, Kupang, because it is the best airport in the town. Town-nya diganti entity, in entity ya. Yes, sir. Terus? Besides, Besides. Eltari Airport has been Oke, this company has been. Jadi Eltari Airport-nya saya ganti kata this company ya, perusahaan ini ya, has been awarded by awarded by IACI tulisannya gimana nih? Airport Council International. Tulisannya gimana tadi? AI apa tadi? ACI ACI seperti ini? Yes, sir. Betul, AIAC seperti ini tulisannya. ACI, sir. Oh, ACI, ACI, oke. By ACI atau apa tadi singkatannya? Airport Council International. Oh, Council International. Oke. Airport Council International. With airport With customer. Oh, with our airport customers. Maksudnya apa ini? Maksudnya perusahaan ini sudah dihadiahi, diberi penghargaan oleh ACI oleh pelanggan bandara atau penumpang bandara atau gimana ini? Bahasa Indonesianya bagaimana? Customer experience berupa akreditasi. Oh, airport customers accreditation. Yes, sir. Oke, airport customer accreditation. Terus? Program in 2019. In 2019. Oke, jadi diberi penghargaannya di tahun 2019 ya. Oke. Yes, sir. Jadi ini bukan has been tapi was awarded ya, karena kan tahunnya disebutkan dengan jelas berarti pakai simple past tense kita. Jadi besides this company was awarded by ACI or Airport Council International with Airport Customer Accreditation Program in 2019. Seperti ini ya? Yes, sir. Oke. Tapi kok aneh ya, with the Airport Customer Accreditation. Akreditasinya apa ini? Baik atau gimana? Terakreditasi baik ya? Yes, sir. Okay, with a good airport customer accreditation ya. In programnya dihilangkan ya, in 2019. Ya, seperti itu. Jadi kamu bekerja di sini, pengen bekerja di perusahaan ini khususnya Bandara Eltari karena this is the best airport in NTT ya, di Nusa Tenggara Timur. Besides, this company was awarded by ACI with a good airport customer accreditation in 2019. Oke, good. Sekarang yang nomor 4, siapa yang mau berkontribusi? Why do you want to be an airline staff? Mengapa kamu pengen jadi staff airline atau staff bandara ya, bukan staff airline. Kalian ini jadi staff maskapai atau staff bandara? Bandara ya? Oke, jadi ini diganti airport saja, bukan airline tapi airport. Mengapa kamu pengen jadi staff bandara? Ada yang mau kasih jawaban? Ya, silakan. Siapa ini? Rifai. Oh, Rifai dulu. Because I want to help the family economy. Oh, I want to help The family's economy. The family's economy. Good. Ya, boleh, nggak apa-apa. Jadi kamu pengen membantu perekonomian keluarga. Nah, tapi help-nya ini diganti dengan kata improve ya. Bukan membantu. Kalau membantu perekonomian keluarga itu kan istilah bahasa Indonesia ya.
Nah, kalau bahasa Inggrisnya adalah improve, meningkatkan kesejahteraan keluarga ya. Boleh seperti itu. Terus kalau Victoria apa? Victoria jawabannya? Because I'm a fresh graduate student. I am apa? I am a fresh graduate. A fresh graduate. Seperti ini. A fresh graduate. Terus? Fresh graduate student from Ireland. Yang agak kencang, Victoria, nggak dengar. Because I am a fresh graduate student from Ireland's business career, which is suitable with this position. Oke, In Ireland's because business, from airline academy ya, airline academy ya, which is suitable with suitable this. With this job ya atau position ya. Oke, boleh. In Ireland's business career, I'm learning about the aviation job, customer service, public speaking, and communication. Itu untuk jawaban nomor 5 ya. Apa yang kamu pelajari di Tadika Puri jawabannya tadi ya. Nah, kalau untuk jawaban nomor 4 seperti ini saja boleh ya. Because I am fresh graduate student from Airlines Academy which is suitable with this position ya. Boleh. Karena saya seorang fresh graduate dari Akademi Penerbangan yang cocok dengan posisi ini ya. Oke, ada lagi yang pengen memberi kontribusi untuk jawaban nomor 4? Tidak ada, sir. Tidak ada. Ya. Number 5. Coba siapa yang tadi Victoria sudah ya? Victoria, coba pertanyaannya adalah what did you learn from training at Tadika Puri? Apa yang kamu pelajari di saat training di Tadika Puri? Tadi Victoria sudah menjawab. Apa saja yang kamu pelajari, Victoria? In Ireland's business career, I learning about the aviation job, customer service, public speaking, Pelan-pelan. and I communication. learned about The aviation job, I learned aviation jobs, customer About- service, aviation jobs, customer service, sama public speaking, and communication. public speaking and communication. And communication. Ya, boleh. Ya, jadi apa yang kamu belajar ini ya. Oke. And communication skills ya. Oke. Good. Ya, jadi nanti ini bisa dipakai untuk jawaban. Public speaking kok disalahkan sama dia, kenapa? And public speaking ya. Oh, oke. Oke, and public speaking and communication skills. Oke. Next. Saya rasa ini ya, yang dipelajari kan mestinya sama ya. Apa berbeda kalian belajarnya? Mestinya sama ya. Sama, Chef. Sama. Next, what is your weakness? Nah, ini mestinya beda-beda ya. Siapa yang mau kontribusi? Apa kelemahan kamu? I'm easy to forget the things or events, and to solve this problem, I usually make alarm to schedule to manage the time. Pelan-pelan. I'm easy to forget. I am a forgetful person ya. Jadi saya ini orangnya pelupan ya, atau I am easy to forget. I am forgetful ya. I am forgetful. Terus untuk mengatasinya, and untuk mengatasi masalah ini, tadi apa kamu bilang? And to solve this problem atau bagaimana tadi bahasamu? And to solve this problem, Yeah. I usually make alarm or schedule to manage the time. Oke, yang agak keras Victoria. And to Ini solve this problem, I usually make alarm or schedule to I usually make alarm. align. Oh, alarm. Oke. Set ya, set an alarm ya, set an alarm with
with schedules ya. or Yeah. schedule to manage that time. Ya, to manage my time ya. Ya. Jadi alarmnya isinya schedule ya, untuk mengatur waktu saya supaya kan kadang-kadang lupa harus ngapain dulu ya. Oke, very good. Jadi kelemahan itu disebutkan bersamaan dengan solusinya. Jadi sebenarnya ketika ditanya kelemahan kamu tidak menjawab dengan kelemahan, tapi kelemahan yang sudah teratasi ya. Jadi kamu menyebutkan kelemahan plus cara kamu mengatasi kelemahan tersebut. Ya. Ada lagi kelemahannya apa? Jangan sama, nanti kalau ditanya misalnya ini jawabannya sama semua. Gimana? I I am? sometimes like emotional and angry. Oh, I am often emotional and angry, ya, marah. Angry. Yes. Oke. Terus untuk mengatasinya? And to overcome this problem, I try to be more patient with myself and others. Yeah, to overcome this problem, I try to be more patient with myself and others. Very good, ya. Ya, jadi belajar lebih sabar ya. Oke. Yes, Ya. Ada yang lain? Mariam Laumalai, Agung Jesua, Intana Sari, Onimas Benu, ya. Jadi nanti kalau ditanya sudah ada jawaban kalian sendiri-sendiri ya. Mestinya harusnya berbeda-beda, jangan sama semua. Masa masalah orang sama forgetful semua atau emosional semua, ya. Ada lagi? Belum ada? Oke, kalau belum ada kita lanjut ke nomor 7 ya. Nomor 7 pertanyaannya adalah what is your greatest strength? Apa kelebihan kamu? Nah, ini kamu menyebutkan kelebihanmu tadi, yang diwawancara tadi menyebutnya adalah persistence, jadi tidak mudah menyerah atau ya gigih ya, persistence itu. Terus courageous ya, courage, pemberani. Ya, kelebihannya pemberani dan tidak mudah menyerah. Nah, apa kamu kelebihanmu apa? David, Maria Victoria, Mariam Laumalai, Oni, Tanasari. Where is the voice coming from? Where is the chattering coming from? I am apa? Ini siapa ini namanya? I am a consistent person. I am a consistent person. Oke. Okay. Cuman ini saja. Terus konsisten apa? I'm responsible. I am consistent, responsible, and apa? Saya orangnya konsisten. Jadi umur saya selalu 20 terus nggak tambah-tambah. Konsisten ya. Jadi umurnya nggak nambah. I am a consistent, responsible, and apa? I'm working in individual. Oh, hardworking. Oh, discipline. Oke, discipline. Oke. Discipline terus apa lagi? Hardworking ya tadi ya. Oke. Hardworking terus apa lagi? Ini saja. Bekerja secara individu dan Oke, person. Saya bisa bekerja secara individu dan kelompok ya. I am good at working both in a team or individually ya. Jadi saya bagus bekerja di dalam tim maupun secara individual. Oke, jadi nanti kalian kan ini ada consistent, responsible, disiplin, sama hardworking. Kalian boleh pilih salah satu atau salah dua atau salah tiga atau semuanya. Ya. Umpamanya kamu bilang I am a consistent and hardworking person atau I am responsible and disciplined person
atau I am a disciplined and hardworking person, terserah ya. Cara mengatakannya seperti itu. I am good at working both in a team or individually. Berarti ya saya bagus bekerja untuk di dalam tim maupun secara individu. Oke, ada yang lain lagi tambahannya? Oh, either in a team or individually. Oke, either ya, pakai bukan both tapi either. Jadi ini pakainya both ya, both. Oke, either in a team or individually, salah satu ya. Terus ada lagi yang lain? I am a diligent person and always on time at work. I am a diligent person and always on time. oh, always on time. Always on time itu kata lainnya adalah punctual ya. Punctual. Artinya tepat waktu ya. Yes, sir. Ya. I am a diligent and punctual person. Oke. Jadi saya orangnya rajin dan selalu tepat waktu. Punctual itu selalu tepat waktu. Oke, ada lagi? Saya orangnya percaya diri dan I am confident. Percaya diri itu confident ya. Confident dan apa? bisa berbicara di depan umum. Ya bisa dong, kan nggak bisu. I am okay. I am confident dan have a good public speaking skill ya. Ya, have a good and have a Dia nggak pemalu sih. oh, okay. Have a good public speaking skill ya. Kalau bisa berbicara bisa semua. Skill. Ya. Good. I am confident and have a good public speaking skill. Jadi kalau ngomong selalu berapi-api, bisa menyemangati orang ya. Ya. Berarti kamu nanti bagus untuk koordinator demo ya. Demo kamu bagusnya. Kalau demo kamu bisa menyemangati teman-teman kamu. Alright. Ada lagi tambahannya? Yang lain? Kan nggak mungkin sama semua. Ada diligent, confident, have a good public speaking skill, responsible, ya ini banyak ya, variatif sudah. Saya orangnya selalu terlihat ceria. Oh, terlihat ceria itu kelebihan atau malah kelebihan? Kelebihan. Pas, Pak. Oke. Ceria itu apakah bisa masuk dalam kelebihan yang membuat kamu dipekerjakan gitu loh? Oh, mungkin bisa ya. Jadi bagaimana? I always try to look cheerful ya. Oke, and so it can give a positive vibe atau give positive vibes ya. Positive vibes to my surrounding ya. Jadi karena saya selalu berusaha terlihat ceria, saya memberikan energi positif di lingkungan saya ya. Jadi saya tidak membuat orang sedih, tidak membuat orang depresi karena saya selalu berusaha terlihat ceria. Oke, itu juga merupakan satu kelebihan ya. Oke, good. Jadi kelebihan itu harus ada impact-nya dengan terhadap pekerjaan, terhadap lingkungan pekerjaan ya. Kalau cuman cheerful, kamu ketawa-ketawa sendiri ya itu tidak berpengaruh ya pada pekerjaan. Oke. Kita bahas dulu nomor 8. Nanti kalau ada tambahan bisa kita tambahkan di masing-masing pertanyaan. How do you manage a complaint? Nah ini. Bagaimana kamu mengatasi komplain? Kan kalau kamu kerja di ticketing officer umpamanya, pasti akan ada komplain atau ya yang menangani pelanggan ya, pasti ada komplain. Nah, bagaimana kamu mengatasi komplain tersebut? Ada kontribusi?
Ada, sir. Ya, bahasa Indonesia saja nggak apa-apa. Atau bahasa Inggris ini, David? Bahasa Indonesia, sir. Bahasa Indonesia, bagaimana? Pertama-tama terima kasih untuk keluhan yang sudah disampaikan. Okay, first, I will say thanks for conveying the complaint, ya, atau for saying the complaint. Terus yang kedua, Ini sangat membantu kami untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami. oh, thanks for saying, I will say thanks for saying the complaint and say that the complaint is a good input for the better service in the future, ya. Jadi untuk peningkatan pelayanan di masa yang akan datang, ya. Oke. Seperti itu ya. First, I will say thanks for saying the complaint. I will say thanks to the customer for saying the complaint and say that the complaint is a good input for the better service in the future, ya. Oke. Terus berikutnya gimana? Setelah berterima kasih, Untuk Iya. komunikasi yang lebih baik, Anda bisa menulis surat, email, atau fax. oke. Keluhan Itu- Anda. Bentar, David. Jadi Iya, Pak. begini, kalau komplain itu langkah-langkahnya saja yang kamu sebutkan, bukan detailnya. Detail ngomongnya itu nggak perlu kamu sebutkan. Itu kan kamu menyebutkan detailnya kan? Nah ini Ya. sebaiknya kalau komplain disampaikan seperti ini. Tidak seperti itu, tapi kalau ada orang komplain, apa yang kamu lakukan? Ya, tadi kamu sudah bilang thank you. Habis bilang thank you ngapain? Mencatat, sir. Bantu, sir. Mencatat. Then I will mendengarkan kan? Dengarkan komplainnya kan? Yes, sir. I will listen carefully to the complaint. Ya, saya akan mendengarkan komplainnya dengan penuh perhatian. Terus, habis mendengarkan, Mendengarkan sekaligus mencatat. Oke. mencatat. I will listen carefully to the complaint and take notes. What is being complained, ya, apa yang dikomplainkan, ya, apa yang dikeluhkan. Oke. Next. I will listen carefully to the complaint and take notes what is being complained. Apalagi? Dan tentunya kami Setelah peduli itu- dengan Anda dan kami menghargai Anda dengan Itu detailnya, David. Itu detailnya yang kamu katakan ke penumpang yang komplain. Tetapi ini lebih ke langkahnya, stepnya, apa yang kamu lakukan, bukan yang kamu katakan kepada penumpang. Ya. Yes, Kalau sir. yang David tadi bilang itu detailnya. Oh, jadi begini Pak, tolong sampaikan komplain ini langsung saja ke manajer saya, karena saya di sini cuman pekerja Pak. Kita semua juga punya masalah. Bapak punya masalah, saya ada masalah Pak. Gitu. Mending jangan komplain ke saya. Itu detailnya ya. Nah, mestinya di sini yang diinginkan dari pertanyaan ini adalah step-stepnya. Apa yang kamu lakukan? Nah, ini kan yang tadi udah bilang say thanks ya, mengucapkan terima kasih. Terus mendengarkan, terus mencatat, terus apa lagi? Penjelasan. Memberikan solusi, sir. Memberikan solusi. Then after that, I will try my best to give the solution ya. Oke. Nah, saya akan mencoba sebaik mungkin untuk memberikan solusi. Nah, kalau saya nggak bisa memberikan solusi gimana? Kalau saya sendiri nggak bisa memberikan solusi, bagaimana? Kalau tidak bisa memberikan solusi, suruh Suruh temannya. Tanya teman saya, Pak. Teman saya bisa. suruh ini orang pulang tah. Pulang aja, pulang. Saya juga ada masalah. Berikan informasi lanjutan.
Oh, oke. Atau itu ya mencari supervisornya ya, atau manajernya ya. Ya, Ya. oke. Or if I can't solve the problem myself, I will find my supervisor to help me, ya. Nah, jadi menghubungi supervisor untuk membantu saya, ya, atau manajernya. Ya. Pak, tolong bantu saya. Kalau perlu ini kerjaan saya. Saya capek. I will find my supervisor to help me, ya. Oke, seperti itu ya. Jadi langkah-langkahnya kalau dikomplain seperti itu. Jadi mengucapkan terima kasih to the customer for saying the complaint, karena sudah komplain dan mengatakan bahwa komplain ini input yang bagus untuk pelayanan yang lebih baik di masa yang akan datang. Kemudian dengerin komplainnya, kemudian memberi solusi, atau kalau nggak bisa menemukan solusi, kita cari supervisornya ya, atau manajernya untuk membantu. Alright, pertanyaan berikutnya. Nomor 9 adalah how much is your expected salary? Berapa banyak gaji yang kamu harapkan? Berapa gaji yang kamu harapkan? 2 digit, sir. 2 digit. Kalau pengen 2 digit, mending kamu ternak tuyul aja. Atau jual beli tuyul second ya. 2 digit enak. Kalau kamu jauh 2 digit, bosnya, oh saya pengen jadi kamu jadi saya aja. Bosnya aja belum 2 digit mungkin. Oke, kalau gaji bagaimana ya? Biasanya karena kamu fresh graduate, jadi kamu tidak semestinya bicara gaji ya. Jadi kamu biasanya menjawabnya dengan diplomatis, ya. Sesuai dengan Ya, pekerjaan. ya, in relation to the salary, I trust ya in the company's policy ya, company's policy. Saya mempercayakannya pada kebijakan perusahaan ya. Atau kalau kamu memang benar-benar mau bertaruh, kamu sebutkan jumlahnya nggak apa-apa, tapi yang wajar ya. Biasanya UMR atau berapa ya? Umpamanya Sesuai UMR sini saja. sesuai UMR ya. I am expecting the salary, the minimum apa ya? The minimum amount of salary set by the local government, the regional government ya. The regional government ya, UMP ya. Jadi upah minimum provinsi. Jadi saya mengharapkan upah minimum sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi. Boleh seperti itu. Atau kamu boleh, saya mengharapkan 2 kali lipat UMR boleh. Langsung diusir. Ya, jadi seperti itu. Tapi saya mengharapkan pakai yang atas saja karena ya kalian kan fresh graduate ya. Ya, fresh graduate, jadi kalian mempercayakan perusahaan, kebijaksanaan perusahaan dalam memberikan gaji. Ya, pasti ya diberikan yang bijaksana ya, gajinya bijaksana. Ya, fresh graduate pasti itu sudah ada standarnya. Tidak terlalu penting ini salary ini ya. Pertanyaan tentang salary. Mungkin jarang sekali perusahaan yang nanyain salary ya. Apalagi dari fresh graduate itu biasanya mereka nggak nanyain tentang berapa gaji yang kamu harapkan. Itu ditanyakan kepada orang-orang yang sudah punya pengalaman pekerjaan lama ya. Yes. Karena dia sudah tahu nilai dirinya. Saya sudah bekerja 10 tahun, 15 tahun, oh nilai saya segini. Ya, kalau fresh graduate kan belum tahu. Oke, nomor 10 ini, what do you know about this company? Nah, ini apa yang kamu tahu tentang perusahaan ini? Ya, siapa yang mau memberikan kontribusi untuk pertanyaan ini? Yang jelas pasti perusahaan ini sangat bagus
Oke, what I know. Ya, ini siapa ini yang jawab ini? Parenti. Parenti. Oke, what I know about this company is that this company is sangat bagus ya. This company is very qualified company. Is very good company. Nah, terus apa lagi? Selain sangat bagus apa lagi? Itu basic banget ya. Wah, perusahaan ini sangat bagus, Pak. Apa yang Anda ketahui dari perusahaan? Pokoknya bagus banget, Pak. Sangat bagus. Terus? Sangat berkembang besar. Oh, oke. Now this company is also has really good potential ya, potential. And is still growing ya, growing to be even better company, to be even better gitu ya. Ya. Terus apa lagi? Perusahaan ini bagus banget. Perusahaan ini potensinya bagus banget dan masih terus berkembang menjadi lebih baik. Apalagi? Yang spesifik dong. Perusahaan ini sudah menyuntik karyawannya atau memberikan vaksin. Perusahaan ini sangat terkenal baik Di dalam maupun di luar. Oke. Di luar mana? Di luar negeri, daerah. Oke. This company is also well known both domestically and internationally ya, internationally. Jadi terkenal secara domestik maupun secara internasional ya. Ini perusahaan apa ini kira-kira? Yang kamu bicarakan ini perusahaan apa? Garuda Indonesia. Oh, Garuda Indonesia. Oke. Oh, Gapura ya. Jadi kamu ngomong ini, kamu sudah punya pikiran perusahaan mana yang kamu lamar ya. Jadi tidak ngarang ya, tidak ngarang. Ya walaupun sebenarnya ngarang-ngarang juga sih. Karena kan kamu nggak tahu betul ya perusahaan itu. Oke, nanti ini bisa dijadikan acuan. Ya, kira-kira seperti inilah ya. Seperti ini caranya memuji perusahaan ya. Mestinya kan kita ngasih tahu yang bagus-bagus kan. Tahu apa kamu tentang perusahaan ini? Oh, perusahaan ini bagus banget, Pak. Potensinya bagus dan masih berkembang. Terus juga terkenal di dunia dan akhirat. Di secara domestik maupun secara internasional, gitu ya. Jadi itu cara memuji ya, supaya kamu diterima ya. Oke, nomor 11. What is your biggest achievement? Apa prestasi tertinggi kamu? Nah, ini mestinya masing-masing siswa harus agak beda-beda dikit lah, jangan-jangan sama semuanya ya. Prestasi terbesar kamu apa? Tertinggi kamu apa? Siapa yang mau kasih kontribusi? Menjadi Saya salah pernah satu murid mengikuti terbaik. Olimpiade. Siapa ini yang Olimpiade siapa ini? Rifait ya. My biggest achievement is that I participated di Olimpiade apa? Matematika. At the Mathematics Olympic di tahun berapa? 2018. Olympics in 2018 dan juara berapa? 2 sir. Oh, juara 2. Oke, I participated at the Olympics, Mathematics Olympics in 2018 and won the second place ya. Oh, very good. Nah, ini the second place. Olimpiadenya antar sekolah sir.
Antar sekolah ya, ya oke. Ada antar sekolah se NTT atau se Kupang? Enggak, saya ini sir di NTB. Sekolahnya di NTB. Sir. Oh, oke oke di NTB ya. Jadi itu ya gitu saja nggak apa-apa, nggak perlu disebutkan antar sekolah ya. Seperti ini saja boleh ya. Mathematical Olympics. Yes, sir. Terus apa lagi? Yang mau memberikan kontribusi prestasi tertinggi. Tadi ada yang bilang tadi selain Rifai Jufri. Menjadi siswa terbaik di kelas. Kapan itu? Mungkin Apa? waktu SD. Jangan terlalu jauh. Kalau sekarang yang maksimal SMA, bahkan SMP pun itu tidak relevan ya. SMA, prestasi SMA. Karena nanti kalau saya waktu TK juara 1 ya, TK jauh banget ya. Kalau pernah bagaimana? Saya apa? Saya dipercaya Oke. Saya dipercaya untuk apa? untuk ketua kelas, menjadi ketua kelas. Nah, Ketua kelas. Oke, boleh. Ketua kelas di waktu SMA atau? kelas ya sama kelas 3. Oke. My biggest achievement. Jadi ini kan terkait dengan leadership skill ya, skill kepemimpinan ya. My biggest achievement is that I was elected as the chairman of the class ya. Ketua kelas apa bahasa Inggrisnya? As the chairman of the class atau the leader of the class ya, of the leader of the class when I was third grade. When I was in the third grade, senior high school ya, high school. Jadi saya dipilih menjadi ketua kelas ketika saya kelas 3 SMA. Ya, very good. Ada lagi? Saya pernah dipilih menjadi ketua OSIS. Sir. Oh, OSIS. Oke, ketua OSIS apa bahasa Inggrisnya ya? Ketua OSIS. Let me see. Let me see. Saya taunya sosis. Ketua OSIS bahasa Inggrisnya. I don't know that. Kita cari ya, ketua OSIS. Bahasa Inggris. Oh, chairman of the student body ya. Oke. Jadi bahasa Inggrisnya ketua OSIS itu adalah chairman of the student body, right? Oke. Jadi saya pernah dipilih menjadi ketua OSIS ketika SMA ya. Kelas 3, SMA. kelas berapa? Dari kelas 2 sampai kelas 3, Sir. Oh, ini siapa ini? Oni Mas Benu. Oh, nih. Oke, good. My biggest achievement is that I was elected as the chairman of the student body from the second to the third year of my senior high school time ya. Jadi saya dipilih menjadi ketua OSIS di tahun kedua dan tahun ketiga saya sekolah di SMA ya, betul ya? Iya, Sir. Ya, jadi kelas 2 dan kelas 3 kan? Iya, Sir. Okay, good. My biggest achievement is that I was elected as the chairman of the student body from the second to the third year of my senior high school time. Ya, itu. Jadi kelas 2 sampai kelas 3 itu ketua OSIS-nya saya. Bahkan yang memimpin apa ya, parkiran itu saya juga ya. Yang Ini juga share. pimpinan premannya saya juga. Oke,
Itu prestasi ya. Jadi seperti itu kamu sebutkan yang paling relevan itu ya SMA karena kalian kan kuliah nih. Jadi jangan sampai SMP lah. Jadi pernah juara apa, pernah ikut lomba apa, pernah ikut seminar apa, tapi pas SMA. Jangan terlalu yang SMP kamu sebutkan. Karena jadi tidak relevan, terlalu jauh ya kalau SMP. Oke, ada lagi yang my biggest achievement? Ada yang mau nambahkan sebelum saya move on ke pertanyaan 12? Saya pernah menjuarai lari maraton 10 km. SMA, pas SMA. Pas SMA. Oke. Kelas berapa? Kelas 2 sih. Kelas 2, oke. My biggest achievement In lari maraton. is that juara berapa? 2, 1. Juara 1 sih. Okay, I won the first place in the marathon race when I was the second grade of senior high school ya. Jadi saya juara 1 lomba maraton ketika kelas 2. Ini tingkat apa? Tingkat kecamatan, kabupaten? Tingkat kabupaten sih. Oke. I won the first place in the marathon race in the district level. In the district level ya. Distrik itu kabupaten ya. District level when I was the second grade of senior high school ya. Jadi nanti kalau kamu ditanya prestasi, kalau umpamanya interviewnya dalam bahasa Indonesia ini juga bisa disebutkan ya. Saya juara 1 lomba maraton Pak di tingkat kabupaten ketika saya kelas 2. Karena itu akan sangat berarti kamu orangnya larinya cepat ya. Jadi kamu bisa nanti ditempatkan untuk jadi apa ya? Itu untuk nangkep maling mungkin ya. Karena kan larinya cepat. Nangkap maling di bandara. Oke, good. Very good. Next ya. Atau ada lagi? Ada lagi? Bukan prestasi, tapi suatu kebanggaan. Apa itu? Pernah pacaran sama artis atau apa? Gimana? Yes, sir. Menjadi salah satu orang paling pendek di dunia, Pak. Jangan dong. Menjadi paling pendek di dunia. Ya, atau menjadi orang yang paling tersakiti. Jangan. Itu bukan prestasi. Oke. Itu suatu kebanggaan, Pak. Suatu kebanggaan, oke. Tapi itu bukan prestasi ya. Oke. Next ya, pertanyaan nomor 12. Do you have any work experience before? Kamu punya pengalaman kerja nggak sebelumnya? Mestinya kan belum punya pengalaman pekerjaan ya. Kalian kan fresh graduate semua kan? Yes, sir. Ya, nah kalau ada pertanyaan seperti ini bagaimana dijawabnya? Jawabnya adalah saya tidak punya pengalaman pekerjaan, tapi saya pernah ikut magang di bandara selama 2 bulan ya. Dan saya menganggap itu sebagai sebuah pengalaman ya. Oke, jadi I don't have any work experience, but I joined an internship at the apa tadi Lestari Airport ya? Di mana tadi? Airportnya namanya apa? Eltari. Oke, at Eltari Airport Kupang. NTT, Nusa Tenggara. Oh, airport bukan Kupang. Kupang Josi. Oke, Kupang ya. Eltari. Kupang. Oke. Kotanya. Oke, Eltari Airport Kupang for 2 months ya, selama 2 bulan. Biasanya OJT-nya kan 2 bulan ya. Atau bukan internship tapi OJT ya. On the job training ya. Istilahnya kan on the job training. I join an on the job training at Eltari Airport Kupang for 2 months atau ada yang 3 bulan mungkin, and I consider that as a work experience. Jadi saya menganggap itu sebagai pengalaman pekerjaan. Tapi kalau pekerjaan sebenarnya kan kalian belum pernah kerja ya. Tapi mungkin kalau kalian ada yang pernah kerja walaupun tidak di bidang penerbangan atau di bandara, kalian boleh sebutkan.
Karena ada yang murid saya kemarin usianya sudah 23, itu sudah pernah kerja sebagai satpam, security di sebuah perusahaan. Kalau Ya. waktu SMK pernah prakerin, Sir? Pernah apa? Prakerin, praktek. Boleh. Kejuruan. Itu juga disebutkan di sini. I join on the job training at Eltari Airport, Kupang for 2 months. Terus sebelumnya apa? I Pernah join praktek. an internship 3 ya? bulan. Berapa Di bulan? Di hotel 3 bulan, Oke, sih. oke. Internship di hotel apa? Hotel El Bajo, Labuan Bajo. At Hotel El Bajo for 3 Sebagai months. marseller, yang tukang terima tamu, Sir. As a apa? Penerima tamu namanya apa? Marseller. Oh, Mars seller seperti ini. Marsal, bahasa Inggrisnya gimana? Itu tukang parkir pesawat, Sir. Ini tukang parkir pesawat Marseller, bukan penerima tamu, bukan Marseller. Apa? Yang di hotel, Sir, ini apa nih? Bellboy atau Bukan bellboy. bentar, cari ya. Penerima Yang kayak tamu. tukang check-in ini apa, Sir? Ini Bentar. Penerima tamu di hotel bahasa Inggrisnya apa? Ya, cari ya. Penerima tamu di hotel bahasa Inggrisnya apa? apa? Oh, resepsionis. Resepsionis. Oh, resepsionis. Oke. Oke, resepsionis. Susah amat ngomong resepsionis. Oke. Bentar ya, resepsionis. Jadi, I don't have any experience, but I joined an internship. Ya, saya bergabung di sebuah magang di Hotel El Bajo as a receptionist for 3 months. Ya, dan OJT di bandara selama 2 bulan. Ya, and on the job training at Eltari Airport Kupang for 2 months, and I consider those as a work experience. Maksudnya saya menganggap magang di Hotel El Bajo sama OJT di Eltari Airport itu sebagai pengalaman pekerjaan, ya. Pengalaman pekerjaan. Oke, good. Very good. Thank you very much. Oke. Yang terakhir adalah ini. Do you have any question? Kamu punya pertanyaan apa? Ya, biasanya kamu tanya apa kalau ditanya seperti itu? Ada pertanyaan nggak buat saya gitu kan sebagai pewawancara? Kamu akan nanya apa? Bahasa Indonesia dulu. Kira-kira apa? Menurut Pak, saya pantas diterima atau tidak? itu apa namanya? Naga-naganya itu minta petunjuk itu. Kamu diterima enggak gitu kan? Cocok enggak ya? Saya bisa ditempatkan di bagian mana? Kalau seperti itu boleh, betul ya. In your opinion, what division? Tapi kan kamu sudah melamar di bagian tertentu kan di bandara itu? Atau pertanyaan lamarannya bersifat umum? Pokoknya di pekerjaan apa saja di bandara. Kalau ngelamarnya sudah khusus, misalnya saya mau jadi ticketing officer, ya kamu mestinya bagusnya ya di ticketing officer. Jadi kamu tidak bertanya lagi bagian mana saya bekerja. Kecuali kalau kamu mau melamar umum ya, saya ingin ditempatkan di salah satu divisi di bandara. Nah itu boleh ya. Nah, in your opinion, what division should in what division in what division should I work ya? Boleh. Di divisi mana saya harus bekerja? Mungkin ada di bagian ticketing, ada bagian rem handling ya atau apa? Kalau lamaran kamu itu bersifat umum. Tapi kalau lamaran kamu sudah bersifat khusus, ya kamu tidak menanyakan ini lagi ya. Oh, oke, sebentar. Bentar ya. Sarah tidak dengar, Pak.
Sir bilang sebentar. Mulu. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya, terus pertanyaan apa lagi kira-kira yang ditanyakan? Menanyakan sistem kerjanya dalam kantor, Ya, dalam perusahaan. oke. Please tell me about the working system Sistem company. in this Company. ya. Ya, Kontrak jadi kontrak atau generally ya, the working system in this company in relation to terkait dengan kontrak kerja ya. Ya. Working contract sama apa lagi? sama pekerja tetap apa ya? Oh, in relation to the working contract ya. Ya. Working contract and status ya, dan status karyawan ya, and employee status ya. Oke. Ya, boleh. Jadi mungkin nanti akan dijelaskan kamu kerja dulu 3 bulan sebagai pegawai apa? Belum tetap ya. Istilahnya probation ya, masa percobaan 3 bulan. Nanti setelah itu kalau kamu lulus ada kenaikan gaji atau apa. Nah, nanti setelah 1 tahun atau 2 tahun kamu diangkat menjadi pegawai tetap atau naik jabatan seperti itu. Ya, nanti kalau pertanyaan kamu seperti itu, nanti jawabannya seperti itu ya. Very good. Ada lagi? Tanyaan lagi? Penghargaan yang diterima dari Bagaimana? penghargaan diterima dari perusahaan. Oh, penghargaan yang diterima dari perusahaan. Oke. Kalau pekerjaannya bagus ya. Oke. I would like to know, is there any reward from the company if I work excellently ya. Kalau saya kerjanya excellent, mestinya kan nggak cuma bagus saja ya, tapi excellent itu apakah ada reward khusus dari perusahaan, apakah bonus atau apa gitu ya. Ya, very good. Jadi saya ingin tahu tentang apakah ada reward dari perusahaan jika saya bekerja dengan hebat, dengan sangat bagus. Kalau bagus saja itu mah biasa ya, artinya ya semua orang dituntut untuk bekerja dengan bagus. Tapi kalau excellent itu sangat bagus ya. Nah, rewardnya apakah ada? Apa lagi? Ada lagi? Visi misi dari perusahaan. Apa? Bagaimana? Visi misi. Oh, visi misi. Oke, tapi ini panjang banget nanti penjelasannya ya. I would like to know in general saja ya, secara umum about the vision and mission of the company. Jadi tidak secara panjang lebar tapi secara umum ya, in general saja. Oke, bagaimana? Ada lagi? Kalau sudah, ini akan saya kirimkan jawaban ini ke kalian. Jadi nanti hari Minggu depan kalian akan siap untuk wawancara ya. Teman-teman Kupang siap ya? Ya, jadi dipersiapkan, dilatih. Nanti yang mau wawancara adalah Miss Aini, dan sekali lagi dari 13 pertanyaan itu tidak semuanya ditanyakan ya. Tapi kalian bersiap untuk menjawab pertanyaan itu. Siap, siap. Oke, I am wishing you good luck ya, best wishes for the final job interview. Semoga nanti kalian nilainya bagus dan semoga kalian bisa mendapatkan karir yang baik nanti ya di bandara ya. Amin, terima kasih Pak. Oke, thank you very much, and we will see you again in the future ya, when you are successful. Thank you very much everyone ya. Assalamualaikum. Ya, untuk Landak terima kasih, untuk Manokwari thank you ya. Oke. Thank you. Have a good time everyone. Thank you.